Mungkin pesawat tempur F-35 Lightning yang terkenal dan canggih ini tidak akan pernah terlihat di berbagai negara di dunia jika saja X-32 memenangkan kompetisi Joint Strike Fighter. Boeing X-32 tidak seperti pesawat tempur pada umumnya yang gagah, futuristik, dan garang, terlebih jika dilengkapi berbagai senjata canggih. Tampilannya malah terlihat lucu karena air intake-nya terlihat seperti mulut yang sedang tertawa dan gak ada sangar-sangarnya. Entah kenapa perusahaan sekelas Boeing menciptakan desain pesawat yang absurd seperti itu, yang membuatnya menjadi bahan olok-olokan selama hampir 2 dekade, terlihat dalam banyaknya meme lucu di sosial media mengenai pesawat tersebut. Mengapa demikian? Begini ceritanya. Sekitar tahun 1990-an, Amerika merasa perlu untuk mengganti pesawat-pesawatnya yang sudah mulai tua. Pesawat-pesawat tempur yang dibuat antara tahun 1970-an sampai 1980-an seperti F-16, F-18, A-10, dan AP-8B Harrier II dianggap telah berusia cukup lama dan modernisasi mereka menjadi semakin mahal dan sulit. Selain itu, Amerika juga berambisi untuk mengembangkan pesawat tempur generasi kelima yang akan memiliki kemampuan canggih, termasuk teknologi stealth, kemampuan serbaguna, dan kemampuan jaringan yang tinggi dengan biaya yang efisien, yaitu dengan menggabungkan beberapa program pengembangan pesawat tempur yang sedang berjalan saat itu, yaitu program Common Affordable Lightweight Fighter atau CALF oleh DARPA dan Joint Advanced Strike Technology atau JAS oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk dijadikan satu program yang nantinya akan melibatkan mitra internasional dalam pengembangan dan produksi pesawat ini. Tujuannya agar bisa berbagi biaya dan meningkatkan interoperabilitas dengan negara-negara sekutunya. Inilah yang menjadi alasan diadakannya program Joint Strike Fighter. Banyak perusahaan berpartisipasi dalam tahap pertama program ini, tapi hanya proyek perusahaan Boeing yaitu X-32 dan Lockheed Martin yaitu X-35 yang dipilih pada tanggal 16 November 1996. X-32 nantinya akan menjadi F-32 sedangkan X-35 akan menjadi F-35 jika menang dan masuk dalam tahap produksi. Untuk masing-masing perusahaan diwajibkan mengembangkan 2 salinan teknologi demonstran. Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang menggunakan dana mereka sendiri dan masing-masing mendapatkan 750 juta dolar, termasuk avionik dan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan mereka dari kebangkrutan dan mendorong mereka merancang perangkat yang ekonomis untuk diproduksi. Persyaratan awal yang dikomunikasikan kepada kedua kontraktor sederhana saja. Pesawat yang ikut kompetisi harus mampu lepas landas dan mendarat konvensional, mampu melakukan pendekatan pendaratan kapal induk di area simulasi pendaratan kapal induk, dan mampu melakukan lepas landas pendek vertikal dan pendaratan vertikal. Tidak memerlukan persyaratan kecepatan dan kemampuan rumit lainnya. Setiap desain inti perlu menunjukkan ketiga kemampuan tersebut hanya dengan 2 varian. X-32 dan X-35 tidak menjalani pengujian penerbangan seperti dalam format lie-off, melainkan dikembangkan dan melakukan pengujian terpisah sendiri-sendiri. Setiap kontraktor akan merancang program uji terbangnya sendiri. Data dari hasil pengujian dimasukkan ke proposal, kemudian diajukan. Singkatnya, rancang dulu pesawatmu, bangun dan terbangkan, lalu ajukan proposal. X-32 buatan Boeing menampilkan desain sayap Delta. Namun, 8 bulan setelah pembangunan pesawat demonstran konsep, kemampuan manuver dan persyaratan muatan JSF diubah dan disempurnakan atas permintaan Angkatan Laut. Dan desain sayap Delta Boeing tidak lagi memenuhi target baru. Para insinyur mengubah desain pesawat dengan ekor kembar miring konvensional yang mengurangi bobot dan meningkatkan kelincahan. Tapi sayangnya, sudah terlambat untuk mengubah pesawat. Mereka dinilai sudah cukup untuk mendemonstrasikan teknologi Boeing. Boeing memilih untuk memasang mesin jet turunan dari Pratt & Whitney F119 dengan daya dorong vektor tepat di belakang kokpit. Hal ini tidak hanya menggeser pusat gravitasi lebih jauh ke depan, tapi juga memerlukan saluran masuk udara yang sangat lebar tepat di bawah hidungnya, mirip dengan F-8 Crusader. Air intake ini membuat pesawat ini terlihat seperti mulut menganga dan tampak konyol. Penerbangan pertama X-32A yang dirancang untuk uji coba take off dan landing konvensional dan kapal induk dilakukan pada tanggal 18 September tahun 2000, terbang dari pabrik Boeing Palmdale ke pangkalan Angkatan Udara Edwards. Tak lama setelah lepas landas, kebocoran hidrolik kecil ditemukan dan penerbangan dipersingkat menjadi 20 menit dari perkiraan 30 hingga 40 menit. Masalah ini menjadi salah satu faktor penentu penilaian. Pada tanggal 29 Maret 2001, versi X-32B Stoffel melakukan penerbangan pertamanya.
Penerbangan tersebut berlangsung selama 50 menit saat pesawat terbang dari Palmdale ke Edwards AFB. Menurut pilot penguji, ada masalah besar pada landingnya, yaitu menendang keras ke tanah dan sempat membuat pilot berkata, "Sialan." Dari sisi Lockheed Martin, X-35 mampu mendemonstrasikan penerbangan STOPL dan supersonik dalam konfigurasi yang sama. Sedangkan Boeing X-32 memerlukan kru pemeliharaan untuk melakukan modifikasi pada pesawat sebelum dapat beroperasi dalam mode STOPL. Desain STOPL X-35 juga jauh lebih maju secara teknologi. Untuk pengangkatan vertikal, X-35 dilengkapi kipas pengangkat berukuran 48 inci terpisah yang disalurkan melalui saluran masuk di belakang kokpit yang mengalihkan udara dingin dari atas pesawat ke bawahnya. Lockheed Martin sempat melakukan demonstrasi di mana varian STOPL miliknya melakukan lepas landas vertikal, berakselerasi hingga kecepatan supersonik dan kemudian melakukan pendaratan vertikal. Sayangnya, X-32 tidak mampu melakukannya sebaik X-35. Dan fakta yang perlu diketahui tentang desain kedua demonstran X-32 tersebut ialah itu bukanlah desain akhir, karena adanya perubahan persyaratan mendadak dari Angkatan Laut yang tidak sempat diakomodasikan oleh Boeing. Demonstran X-32 sayap delta yang diterbangkannya tidak memiliki penstabil horizontal, sedangkan desain akhir yang direncanakan menggunakan sayap delta yang lebih konvensional dan juga memiliki ekor konvensional. Seandainya Boeing mengedepankan desain yang lebih halus sejak awal, kompetisi Joint Strike Fighter mungkin akan berjalan berbeda, dan desainnya mungkin tidak akan jadi bahan ledekan karena masuk dalam daftar pesawat paling jelek. Pada akhirnya mudah untuk menebak siapa yang akan terpilih dalam program JSF tersebut, melihat beberapa kelemahan yang dimiliki X-32. Dan selain itu semua mungkin setuju bahwa X-35 lebih mirip pesawat tempur daripada X-32 yang memiliki masalah serius dengan penampilannya yang terlihat konyol dan menghalangi proyek tersebut untuk mencapai potensi maksimalnya. Satu-satunya yang mungkin diunggulkan dari X-32 adalah biaya produksi yang lebih murah dari X-35, tapi sepertinya itu tidak cukup untuk membuatnya terpilih. JSF telah memilih X-35 sebagai pemenang dan bertransformasi menjadi F-32 Lightning. Sedangkan Boeing X-32 tidak akan pernah menjadi F-32 yang seandainya menang mungkin akan bertransformasi menjadi lebih gagah. Kini X-32A hanya dapat ditemukan di National Museum of the United States Air Force dekat Dayton, Ohio, sedangkan X-32B dibawa ke Patuxent River Naval Air Museum St. Mary County di Maryland. Dan hingga kini mereka masih tetap tertawa meski pembuatnya tidak pernah bahagia.